nyari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahan iblis undangan lengan kepada ketujuan iblis baru mencangkir di mata kamunya penyaring semangat gitu kan iblis bukahan. Nah itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Qur'an kita kutip satu ayat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Waqala habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, tadi tausiah sudah disampaikan oleh akhina Sayyid Maulana bin Muhammad Ali. Mudah-mudahan pian undangan seberataan dapat keberkahan dengan berkat memperingati maulidnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ulun nang kedua ini ibarat kopi itu tantangannya aja lagi. Belum berduduk lah supaya nyaman dan luasa menang pian. Memperingati maulidnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini sebenarnya bukan hanya setahun sekali. Kalau bisa seminggu sekali kita baca maulidnya daripada simkultural. Apa hikmahnya kita memperingati maulidnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Berkahnya sangat luar biasa. Itu simkultural yang pian baca tadi itu adalah riwayat sejarah daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa gunanya kita membaca maulid? Apa gunanya kita berselawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Kita membaca manaqib saja daripada manaqibil auliya, manaqib Sayyid Muhammad Semmat, manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, manaqib Abah Guru Sakumpul, itu tanzilur rahmah, diturunkan oleh Allah beberapa rahmat bagi orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya. Ini manaqib para aulia. Apalagi kita membaca sirah atau tarikh daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini sangat luar biasa. Allah beserta seluruh para malaikatnya saja berselawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi jangan koler kita ini membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita ingat diri kita ini, kita kenang berapa sudah umur kita, berapa kecintaan kita, berapa banyak kecintaan kita dengan lawan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah datang kita menghadiri acara maulidnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tersentuhkah di hati kita ini untuk cinta kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Bertambahkah di hati kita ini untuk mahabbah kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Jangan sampai mamabahai, jangan sampai kita pulang dari sini, dari majelis menghadiri maulidnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini tidak membekas di hati kita. Kalau orang yang betul-betul mahabbah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, setiap kali menghadiri majelis maulid, setiap kali menghadiri majelis selawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seharusnya itu makin bertambah mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah itu namanya apa? Garanti Rasulullah itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasulullah itu diutus dari golongan kita. Untuk apa Rasulullah diutus? Untuk mengajak
mengajarkan kita tentang iman dan Islam, untuk mengajarkan kita akhlak. Ini Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma anittum. Ini sifatnya Rasulullah kepada umatnya. Apa artinya azizun alaihi ma anittum? Artinya Rasulullah itu bersangatan bimbang. Rasulullah itu bimbang melihat umatnya, apalagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Bagaimana umatku, bagaimana keadaan umatku, ini yang kita renungkan. Ini sifatnya Rasulullah, selalu mengenang, selalu ingat dengan ummati. Tinggal kita aja lagi nih, rangkai apa lawan Rasulullah. Bagaimana sifat dan akhlak kita kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau masalah cinta, 14 abad 1400 tahun yang lalu Rasulullah itu menyatakan cinta kepada umatnya. Berdahulu sudah sidin menyatakan sayang cinta lawan umat sidin. Tinggal kita nih aja lagi yang hidup di zaman mutaakhirin, hidup di akhir zaman. Tinggal kita aja tinggal menjaga sholat 5 waktu gitu mamahai. Awal aja kalau menjaga sholat 5 waktu, jangan balang kambingan. Bagus bisa jam pebalang itu lagi, kamu nang hirang orang di tempatnya. Jangan sampai kita hadir di majelis maulid ini, balik ke rumah kada ingat apa-apa lagi. Kenapa aja habis ini jangan ingat lagi. Kita hidup di akhir zaman ini, mama abahai, ingatakan sekurang-kurangnya sholat 5 waktu, selebihnya itu perbanyak sholawat ujar guru sekumpul. Karena sholawat yang kita baca kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholawat yang kita baca untuk Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kita fadilahnya menutupi daripada kekurangan kita daripada sholat. Dengan sembahyang ini kan macam-macam godaannya. Ada yang ibaratnya karena kalau musuh, ada yang salah rukun-rukunnya. Makanya sembahyang ini, mama abahai sembahyang adalah amunya kau belajar terhadap kawan guru, belajar bujur-bujur, mulai dari bab istinja, bab tohara sampai bab sholat. Belajar lawan guru, barang sembahyang, barang menghatam belajar lawan guru. Karena apa? Perbuatan sholat yang kita kerjakan apabila tidak sesuai dengan sunnahnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia nang bingung akhirnya. Ulun ini bekerja dengan 1 tahun menggawe sembahyang, tapi hatinya berdoa bilang ada kabul hidup, bilang kakak ini aja. Saking miskinnya rambut aja 3 bilah aja bisa. Artinya botak sudah parah. Ada bisi rambut lagi, tatap kakak ini juga jadinya. Nah, introspeksi diri, sembahyang itu kayak apa dalam? Bisa jadi masalah istinjanya kurang perhatian. Bisa jadi masalah paharahnya kurang betul. Introspeksi diri dulu. Nah, masalah tauhid perkenan dulu belajar. Masalah syariat dulu utamakan, belajar sembahyang. Karena kalau kita ini sudah umur di atas 50, belajar nama sorok lah. Artinya bilang kada ada waktunya lagi, sudah kada kau hafal, kebanyakan memori sudah kepala kita ini. Yang penting ibaratnya disempurnakan masalah bab sholat nang gawian kita hari-hari ini. Datangi sini ada guru dasuki, ada nang lulusan daripada pesantren banyak. Tinggal kitanya aja lagi, amun kita nih sudah umur di atas 40, sadang-sadang kan sudah. Ingat-ingat mama baik, ingat-ingat amun ada berisi anak jurang rakian lebinian dan kekanakan sekolah akan di pesantren. Ini sudah balik mana? Sudah jaga ibadat kita ini, musim jaga ibadatnya sudah akhir zaman. Balak musibah sudah bilang banyak benar sudah. Kita sudah merasa tak masjid ditutup, masjid dicoret-coret, macam-macam sudah kita hidup ini sudah menamui sudah. Makanya pedoman kita ibaratnya kita mengisi anak masukkan ke sekolah pesantren.
Bukan ulang artinya meremehkan anak pian, dan artinya mulai dari SD, SMP, SMA sampai kuliah S1 bagus. Cuman utamakan agama. Masukkan anak ke sekolahan pesantren. Karena kita hidup di akhir zaman ini sudah ada masalahnya, sudah ada kaum memikirkan di zaman para sahabat salafus saleh terdahulu itu. Kenapa jadi kadang-kadang menyekolahkan anak? Karena ulangnya alim-alim, kuitannya alim-alim berdatang. Mendidik anak sampai anak itu jadi wali, kuitan wali, anaknya wali, kuitan soleh, anaknya soleh. Jadi kenapa bahari itu orang? Karena sudah kuitan orangnya alim-alim. Amun nangke kita hidup di akhir zaman ini, nah ini seharusnya wajib benar mendidik anak untuk ibadah bidang ilmu agama, masukkan dalam sekolahan pesantren. Amun kada di sini sekolahan di Matapura banyak aja pesantren. Karena ujiannya biar hidup di akhir zaman ini, Pak. Kekanakan umur 8 tahun aja, nah harapannya sudah memencet HP, Mobile Legend, harap main-main kita, pokoknya tak bisa diambil HP itu menangis. Bayangkan dia, masalah kemajuan zaman nih, harap sudah Twitter kan tapi bisa, anak-anak Twitter ini orang jadul, mengikuti HP kan tahu bisa, mencet anak-anak ini umur 10-12 tahun tuh harap sudah mengikuti HP kan, babiniannya kan, lalakiannya kan sama. Ini biar ibaratnya kalau bahari itu iblis ibaratnya bilang pulang kulit itu di jalan aja. Kalau orang bahari, ini masuk sampai ke dalam kamar iblis itu. Kenapa? Nah HP browsing ya lah. Mengarang HP ini bebas biar. Makanya lihat anak-anak biar di kamar kira baharuan karena bertasbih harus sekalinya dicek HP-nya benar. Makanya untuk membentengi anak kita tadi, didiklah dengan ilmu agama, masukkan anak kita ke pesantren, nang saja dulu lawan kita, nang saja dulu lawan guru-guru kita di Martapura. Inya biar kabilanya di kampung itu dibaca ulang, kabilanya di kampung itu lemah pertahanannya, masjid ibaratnya paling sewaktu terdengar azan, itu pun waktu maghrib aja isya kada terdengar lagi. Ini jadi makanan empuk ajaran-ajaran sesat ya. Atau juga orang masuk dulu sampai ke Sabangkang sana, sampai daerah Katingan di situ kasihan melihat masuk. Maka perjalanannya kada nyaman-nyaman, biar kapal lah, berlupuk sampai 14 jam sampai tembus ke Morabudan itu ke Kuliling. Nang di sana itu nampak malah ajaran tauhid, kisah makrifat, kisah ilmu nang sabuku tadi kan. Nah kalau sembahyang lagi banyak sudah. Tapi lainnya melihat orang sembahyang, ya kada sampai lagi ilmunya. Nah ini melihat orang puasa apa? Ini biarnya. Makanya kirim anak pian ke pesantren, anak jawab, anak ke Martapura, supaya artinya anak ini kita tinggalkan menjadi waladun sholihun yad'ulahum. Biar banyak olahkan anak ke pesantren itu sama ibaratnya dengan menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW. Amun anak kada dididik dengan ilmu agama, bagaimana menghidupkan masjid? Imamnya yang sudah sidin kasihan bilang puhuk dia tempat aja lagi jadi imam. Membaca surah Fatihah bilang pas sumbalit surahnya bilang tak kulilit lidah sendiri membaca surah Fatihah tak pakainya. Coba amun kita hebatnya sepakat anak ulung di seberataan masuk pesantren, hidup kampung, hidup biar kita hidup di pedalaman. Tapi kalau masalah ilmu agama ada ketinggalan. Ini yang sangat luar biasa. Ada majelis di kampung, ada nama hidupakan kampung, ada nama isi masjid menghidupakan masjid. Ini jadi lingkungan lawan kita. Supaya apa? Supaya kita ini mahabbah lawan Rasulullah. Salah satu orang yang mahabbah kepada Rasulullah itu yaitu apa? Dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu sayang banget, jujur sayang banget lawan kita. Cuman kitanya jadinya kayak apa lawan Rasulullah? Pikirkan umur kita ini sudah ibaratnya 50.
Senangkah hidup kita Rasulullah lawan kita, lawan perbuatan kita? Jadi ibaratnya kita nih memakai hidup di akhir zaman ini sholat 5 waktu gawi. Karena ampun maaf lah ulun, ampun maaf kadang. Amun kita kadang menggawi sholat 5 waktu ini nah ada digawi. Amalan apapun yang pian amalkan gantung jadinya. Pian bersedekah gantung pahalanya. Umrah hampir tiap tahun tapi sembahyang dan gawi gantung amalan pian itu. Tadi nang masalah umrah takutnya ada guru-guru. Amalan apa aja yang pian gawi, amal sembahyang kada digawi, maka harap banang sudah nang berhaji. Anu je buat dia akan hanya mimpi jauh sudah haji sembahyang kada tapi disuti gawi. Hanya aja nggak boleh sakan hanya ulun haji sudah aja hanya aja. Tak tinggal menulis ya protes ulun tambahkan hanya mimpi aja haji sudah. Ingati mama baik kita renungkan apa hasil kita memperingati maulid yang Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya tertanam di hati kita sembahyang 5 waktu digawi. Apa yang kita pertanggungjawabkan kepada Rasulullah tentang pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar nakir tatkala nanti kita berada di alam barzakh. Ini penting ya, bukan yang belum masalah karena sama-sama kita ini mengamalkan dan menghidupkan sunnah-sunnahnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ulun merasakan kayak apa rasanya mulainya kada sembahyang itu kayak apa rasanya. Diingatkan, mudah-mudahan kita ini kawas bertahan menggawi, artinya menggawi mengamalkan barang sholat 5 waktu barang digawi dahulu. Nang selebihnya itu berbanyak sholawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punya Sayyid Maulana tadi banyaki baca sholawat sehari punya kada kawal sedikit sakurang-kurangnya 100 barang sehari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Nang singkatkah, nang lebih sempurnakah sholawatnya dibaca sambil duduk nah bubuhan bebinian ke sholawat. Baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amunnya ada anak mandiri nyaringi Pak Des, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca terus ulang-ulang. Hidup itu menjadi berkah dengan sholawat. Cuma sembahyangnya jangan sholawat aja dibaca, sembahyang kada barang sembahyang 5 waktu je ulun tadi digawi, jangan sampai ketinggalan atau barang kambingan jangan. Diingatkan bahwa sembahyang itu wajib. Sembahyang sholat 5 waktu ini adalah puncak dari segala amal ibadah. Pemimpin dari seluruh amal ibadah kita yaitu sholat 5 waktu. Makanya biar lebih beramal ibadah apa aja, namanya sholat 5 waktu pada digawi akan masih pada sampai lagi pahalanya ini. Sekalipun berumrah sampai 20 kali ke Mekah datang akan sajian. Artinya umrahnya sampai di sana itu hanya sekadar untuk mencari nama popularitas. Seharusnya orang yang mabrur, haji yang mabrur, intinya setiap pastinya datang dari ingin melaksanakan umrah, melaksanakan haji, sholatnya makin kuat. Bukan hanya masalah sembahyang 5 waktu, nang sunnah-sunnahnya pun digawi. Jadi itu tadi diingati mengabai, diingati ujung-ujung. Ulun jauh-jauh datang ke sini nah. Artinya menghadiri daripada maulidnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ulun kada kawa hadir. Cuman ulun karena mengenang ujar ulun ini acara daripada maulidnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun kada kawa hadir memang ada alasan seharusnya. Artinya nang maulah ulun kada kawa hadir, bahkan acara-acara pun nang di pedalaman ulun liburakan. Di sini 2 aja hari ini sampai di Bahar Tengah ulun pulang ke Quran. Nah, supaya berbekas, supaya kita ini kuat mahabbahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbanyak sholawat.
berbanyak sholawat. Rasulullah itu makanya dulu tadi ibadahnya 1400 tahun yang lalu itu Rasulullah itu berkumpul lawan para sahabat. Riwayat di hadis daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, ana mustaq, kata Rasulullah, ana mustaq ikhwani. Ya Rasulullah, aku ini rindu lawan saudaraku. Sampai kalimat ini diucapkan sidin sampai dia tadi. Bayangkan didengarkan, nah berarti ya Rasulullah apa? Ana mustaq ikhwani. Ya Rasulullah, aku ini rindu di sini lawan saudaraku. Sampai bingung para sahabat itu tatkala ditanya. Rasulullah mengucapkan kalimat begini, aku rindu saudaraku ya Rasulullah, aku rindu saudaraku. Sampai para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, aulasna ikhwan ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? La, kata Rasulullah, bal antum ashabi, kamu adalah sahabatku, kata Rasulullah. Bayangkan, saya di zaman, kata Rasulullah, yang namanya ikhwani saudaraku itu, kata Rasulullah, selagi akan artinya datang satu masa yang jauh setelah sepeninggalanku, kata Rasulullah. Kita hidup sudah di akhir zaman. Yu'minuna bi wa lam yaruni, kata Rasulullah, mereka itu beriman kepada sekalipun tidak pernah bertemu dengan aku. Ini kata Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu rindu lawan kita, sayang sama abahi lawan kita, tinggal kitanya aja lagi kayak apa lawan Rasulullah. Rasulullah itu merindukan kita, bahkan setiap saat malaikat Jibril itu melihat, melaporkan tentang kejadian-kejadian yang di muka bumi ini lawan Rasulullah. Rasulullah itu tatkala kita baca sholawat langsung bangun sendiri menghadiri dalam majelis sholawat itu, bayangkan. Dan bahkan malaikat itu, malaikat rahmat, malaikat Jibril itu datang menghabarkan, ya Rasulullah, di kampung ini, di kota ini, ya Rasulullah, umatmu masih banyak yang menghidupkan sunnah-sunnahmu. Apa itu sunnahnya Rasulullah? Banyak yang menuntut ilmu, banyak majelis-majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat. Ini Rasulullah himung yang Rasulullah. Artinya umat sini sayang banget umat sini. Pesantren-pesantren masih banyak, majelis-majelis ilmu masih banyak, umatnya masih banyak, nangka hidup menuntut ilmu ini, nangka ilmunya Rasulullah. Orang-orang yang berselawat dengan Rasulullah masih banyak. Ini artinya maulah hati Rasulullah itu hidup. Berbanyak selawat tahun Rasulullah, kita baca selawat itu mengingatkan Rasulullah itu akan ingat orang-orang yang berselawat kepadanya, sekalipun ribuan yang berselawat kawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingat bulan bin bulan. Kenapa? Karena si bulan bin bulan ini selalu membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Biar membaca selawat menyebut nama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pasti kita pinang dulu wal biar dia merasa. Ini fadilahnya selawat, berselawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat kita di memakai, kita di sebenarnya yang belum tadi kada hidup mereka ini. Pada masanya kita ini pacangan bulikan. Pian dikasih anak, ingat amanah anak ini apa kewajiban pian lawan anak. Didik anak bujur-bujur dengan ilmu agama. Amun pian kada mendidik anak dengan ilmu agama, tatkala kita ini sebenarnya sudah meninggal, merasa maka tahu. Jujur atau biar merasa maka tahu, namun anak kada dididik dengan ilmu agama. Nyaman kalau semula empat berlima bisa anak. Mulanya mana? Tapi mendidiknya bang, tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amun orang kita meninggalkan anak yang alim, meninggalkan anak yang soleh dan solehah, sugih kita dikubur, nyaman kita dikubur umat. Tapi kalau kita meninggalkan anak yang soleh,
Soleh lawan toleh itu beda tipis. Kalau soleh orang yang baik, toleh saja orangnya nakal. Ini setiap yang dikubur larang kubur pian, anak pian membaca sholawat, anak pian belajar artinya sholat 5 waktu dijaganya, anak pian membuka majelis taklim subih pian dikubur bujur. Tapi tatkala kita meninggal mengabahai meninggalkan anak yang durhaka, uququl walidain, anak yang durhaka kepada orang tuanya, setiap kita melihat perbuatannya sakit hati. Karena dikirinya kita Fatihah tapi ini minum bir, kerasukan jin, pajinin, kerasukan jin. Di sini banyak anak-anak kerasukan jin, jua sudah api-api sudah. Kalau ada, nah gawiannya menjinit, berpacaran, sakit pian kenapa? Karena kita di alam kubur kita perbuatan anak-anak kita itu sebenarnya dilihatkan lawan kita karena sakit hati lah. Nah ini kita renungkan, makanya dengan mudah-mudahan dengan berkah kita memperingati maulid yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kita ini dibukakan pintu hati hidayah, taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita bisa menghidupkan daripada sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu